Halo Sobat Kibe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, bahagia, bahagia. Bersama saya Doni Rolando, kita kembali lagi dalam acara Communicast Weekly Podcast. Yeay. Nah, udah lama kita nggak berjumpa, kita berjumpa lagi kali ini pemirsa ya. Nah, kali ini kita ditemani oleh narasumber atau tamu yang sangat spesial. Biasanya kan kita ditemani oleh narasumber atau tamu dari Kanwil Kemenkumham DKI. Tapi kali ini kita ditemani oleh narasumber atau tamu dari Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur dan Utara. Yaitu siapa gerangan beliau? Ibu Neti Saraswati selaku Kepala Bapas Jakarta Timur dan Utara. Tepuk tangan dulu dong buat beliau. Oke. Wah, ini kesempatan yang sangat berharga dan kehormatan buat saya, Ibu. Terima bisa kasih. Didatangkan Ibu Neti dari Bapas Jakarta Timur dan Utara tentunya. Nah, ini sebelum kita panjang lebar, Bu ya, kita coba mau tanya dulu nih, Bu, definisinya Bapas itu apa sih, Bu? Atau Balai Pemasyarakatan? Silakan, Ibu. Bapas Balai Pemasyarakatan itu adalah salah satu unit pelaksana teknis ya, Baik. PT lah yang dikenal sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Khususnya Bapas Timur Utara itu berada di bawah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Oke. Ya, kami apa fungsinya? Fungsinya silakan, Ibu. Fungsi Bapas itu ya melaksanakan tugasnya sesuai dengan nomenklaturnya ya. Kami melaksanakan tugas yang pertama penelitian kemasyarakatan, kemudian pendampingan, pengawasan, pembimbingan, dan tentunya juga melaksanakan ketatausahaan. Nah, ini Ibu kalau boleh tanya, sudah mulai berapa lama Ibu bertugas di Bapas ini, Bu? Saya di Bapas sudah 7 tahun. 7 Di tahun? tahun 2017 saya sudah di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur Utara. Oh, berarti sudah ini banget Udah lah lumayan ya, ya. lumayan lah menguasai. Lumayan lagi ya. Nah, ini kan gini nih, Bu, yang tadi saya sebutkan di awal ya, Bu ya, masyarakat ini kebanyakan masyarakat awamnya termasuk saya mungkin ya, taunya kalau yang berkaitan dengan pemasyarakatan itu biasanya lapas ya atau rutan. Nah, kita coba urutin dari pertama. Rutan itu yang setahu saya nih, Bu ya, setahu saya rutan itu tempat pertama kali sebelum dijatuhi hukuman vonis. Mereka masuk ke dalam rumah tahanan dulu ya kan. Setelah dijatuhi hukuman vonis, mereka masuk ke lapas. Nah, di situ udah di lembaga pemasyarakatan mereka dibina dan segala macamnya. Nah, ada terakhir itu fase Bapas. Mereka masuk proses Bapas. Nah, ini nih yang orang banyak nggak tahu, Bu. Kenapa sih Ibu kira-kira bisa nggak ngejelasin kenapa masyarakat selama ini nggak banyak yang tahu tentang Bapas gitu, Bu? Ya, masyarakat familiarnya dengan rutan dan lapas ya, kalau terkait pidana ya, narapidana, tahanan gitu. Jadi sebetulnya Bapas itu tidak hanya melaksanakan tugas di akhir, seperti tadi urutannya, kalau pertama kali orang ditahan ya di rutan, setelah mendapat putusan pidana pindah ke lapas, setelah di lapas mendapat pembinaan akhirnya bebas bersyarat di Bapas. Padahal nggak seperti itu. Nah, coba dijelaskan. Jadi peran Bapas itu luas, jadi bisa disebutkan sejak pra-adjudikasi, adjudikasi, dan post-adjudikasi. Jadi sebelum dia menjalani kayak proses penuntutan segala macam itu, Bapas tuh sudah berperan di situ. Sudah berperan. Khususnya penanganan anak ya, penanganan sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Bapas itu punya peran sejak awal. Ketika anak sudah diindikasi ada permasalahan hukum ya, polisi sudah misalnya nangkep nih pertama, polisi itu wajib memberitahukan ke Bapas. Prosedurnya seperti itu. Prosedurnya wajib dari undang-undangnya ya, wajib memberitahukan ke Bapas untuk mendapatkan pendampingan. Itu jadi yang paling awal pendampingan. Itu pra-adjudikasi lah itu ya disebutnya. Nah, itu didampingi itu dari mulai pemeriksaannya ya, terus kita juga mendampingi kenapa sih anak sampai melakukan tindak pidana. Nah, itu salah satu fungsinya nih nanti membuat penelitian kemasyarakatan. Tadi kan fungsi pertamanya tugas fungsi pertama tuh membuat penelitian kemasyarakatan itu seperti itu.
anak didampingi ketika berita acara, terus kita juga melakukan pendampingan, misalnya datang ke sekolahannya, ke rumahnya, kemudian disusunlah penelitian kemasyarakatan. Berarti begini ya Bu ya, kalau bisa disimpulkan sedikit ya Bu ya, ini Bapak lebih ke dalam sisi psikis anak-anak ini dia jaga dalam hal itu ya, betul. Lebih ke psikis anaknya, psikis dan hak-haknya juga sebagai anak. Oke, lanjut Ibu, lanjut. Setelah dilakukan pendampingan tadi kita masuk ke tugas-tugas Bapak juga tadi. Satu tadi untuk penelitian kemasyarakatan, kemudian pendampingan ya kan. Nah, setelah di pra-adjudikasi kita pada masa adjudikasi. Perjalanannya dalam menjalani persidangan. Itu juga Bapak berperan di situ. Nah, ada petugasnya ada petugas khusus ya. Tugasnya itu namanya pembimbing kemasyarakatan. Ini yang menjadi pelaku utama ya di Bapas itu ya, pembimbing kemasyarakatan. Dialah yang berperan. Jadi ujung tombaknya. Iya betul. Jadi pembimbing kemasyarakatan ini yang mendampingi di awal, kemudian mendampingi di persidangan ya. Dia juga litmasnya itu menjadi bahan hakim untuk memberikan putusan. Jadi di dalam penelitian kemasyarakatan itu ada saran dari pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi anak kepada hakim. Iya. Jadi kayak sebaiknya bagaimana nih anak jadi ini diberi putusan. Jadi segala sesuatunya harus diinvestigasi dulu, harus diteliti dulu. Kalau jaksa, hakim kan taunya hanya ini anak nih nyuri misalnya gitu aja kan ya, nyuri malam apa yang dicuri secara gitu ya. Umum ya. Kalau PK ini kan karena pembimbing masyarakat ini kan ketemu anaknya, ketemu orang tuanya, ke lingkungan tempat tinggalnya, ke sekolahnya. Betul. Jadi tahulah penyebab kenapa sih dia mencuri gitu betul. Kenapa sih dia melakukan tindak pidana itu. Karena anak itu terbentuk dari lingkungan juga sangat kuat ya Bu ya. Betul. Makanya lingkungan juga harus diperhatikan, itu faktor lingkungan. Jadi itu. Selain dia pelaku, sebenarnya dia juga korban lah ya. Kalau bisa dibilang kebanyakan dia korban dari lingkungan atau pergaulan. Kalau tadi kan Ibu bilang ya, skupnya penanganan anak-anak ya Bu ya. Kalau saat ini apakah sudah ke yang dewasa juga, apa masih ke anak-anak Bu yang ditangani? Jadi saya kan tadi alurnya dulu ya, alurnya maksudnya ini khusus penanganan anak terkait SPPA itu. Jadi dari pra-adjudikasi, pos-adjudikasi sampai pra-adjudikasi, adjudikasi dan pos-adjudikasi. Ini untuk anak-anak nih. Sampai selesai menjalani pidana pun kita masih masih melakukan pengawasan. Khusus untuk dewasa, kita memang masih berperan di pos-adjudikasi selesai setelah mendapat putusan pidana. Tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan ini amanat KUHP yang baru itu kan ada restoratif justice ya. Pemulihan. Itu ada peran PK nanti ke depannya di situ, seperti juga mendampingi klien anak. Tapi masih ke depan ya. Kita belum tahu, belum ada regulasinya yang jelas. Pembimbing kemasyarakatan harus melakukan pendampingan sejak awal. Gitu. Karena KUHP yang baru kan mengusung itu mengusung masalah justice. Nah, ini kan kita beralih ke yang dewasa nih. Tadi kan udah anak nih udah dijelaskan. Beralih ke dewasa. Ini pertanyaannya adalah kalau yang orang yang dibina di Bapas itu, apakah statusnya masih melekat sebagai narapidana kah atau sudah bebas Bu? Nah, ini coba dijelaskan Bu. Kalau yang kami bimbing, dia itu sebetulnya narapidana yang diberikan hak integrasi. Hak integrasi itu bisa pembebasan bersyarat, bisa cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan asimilasi. Tapi karena dia berada di luar, kami menyebutnya dengan klien. Klien pemasyarakatan itu. Lebih halus kalau narapidana itu yang ada di dalam. Juga kita sekarang bukan nyebutin narapidana ya, warga binaan pemasyarakatan. Jadi warga binaan pemasyarakatan itu ada anak, tahanan,
narapidana dan klien pemasyarakatan. Jadi stigma itu juga supaya tidak mereduksi betul. gitu loh, Karena bahasanya lebih. karena setahu saya kalau orang Indonesia Tengah itu kayaknya kayak nggak punya harapan gitu ya Bu ya. Nah, ketika orang nggak punya harapan, dia jadi nggak ada keinginan untuk jadi lebih baik. Seperti itu secara psikologisnya sih yang saya pelajari. Nah ini apa namanya biasanya ya Bu ya. Berapa lama orang itu harus melalui proses di Bapas atau Balai Pemasyarakatan ini setelah dibebas bersyaratkan, berapa lama kira-kira? Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa yang bisa mendapatkan hak integrasi itu adalah yang sudah menjalani 2/3 masa pidana. Oke. Jadi tergantung pidananya ya, tinggi atau masa pidananya panjang kah. 2/3 dijalani di dalam lembaga pemasyarakatan, sepertiganya dijalani di Balai Pemasyarakatan, ditambah 1 tahun masa percobaan. Oh, masa percobaan itu semua rata ya Bu ya? Sama. Semua berapa tahun putusannya, semua 1 tahun percobaan. Iya. Kecuali dia yang menjalani ini ya cuti CMB, cuti menjelang bebas itu tidak ada tambahan masa percobaan. Ini jadi pertanyaan baru nih. Buat saya pertanyaan baru, mungkin buat yang lain udah paham. Gini Bu, masa percobaan 1 tahun itu bisa dikatakan berhasil atau tidak itu dilihat dari apanya Mas? Masa percobaan, jadi selama masa percobaan, misalnya gini ya, misalnya ya narapidana ini putusannya 3 tahun penjara, 2 tahun di dalam, karena 2/3 ya, 1 tahunnya nanti menjalani di lapas. Jika mendapatkan hak integrasi, jadi nggak semuanya juga dapat nih. Iya, nggak semuanya. Enak banget kalau itu dia udah mikir aja nih. Saya pesan segini, ntar saya dalam jus segini. Berarti sama gitu pikiran kan? sama saya tadi. Walaupun saya nggak ada. Kan ada syarat-syaratnya. Jangan. Enggak lah, janganlah. Oke. Ada syaratnya. Syaratnya kalau dapat kalau hak integrasi itu kan ya, di dalam itu dia harus berkelakuan baik, dia tidak pernah melanggar peraturan lah ya. Di sana tersebut tidak tercatat dalam register F itu yang pelanggaran ya. Terus aktif mengikuti pembinaan, iya gitu. Terus ada fit and proper testnya. Ya. Kemudian juga ada penjamin ya. Di luar itu ada penjamin. Penjamin maksudnya bukan dalam konotasi jaminannya uang atau apa gitu ya. Jadi ada orang yang bisa menjamin dia gitu loh. Selama dia di luar. Nah, biasanya penjamin itu dari pihak apa? Pihak keluarga? Kalau dari aturan itu adalah keluarga ya. Harusnya ya keluarga ataupun lembaga keagamaan atau lembaga apa yang merekomendasikan lah dia. Nah, nanti perannya pembimbing kemasyarakatan di situ memastikan bahwa penjamin yang diajukan untuk menjamin si warga binaan itu bisa mendapatkan haknya itu di luar itu dia kelayakannya itu nanti PK yang menentukan. Pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan. Iya, ketika pembimbing kemasyarakatan mendatangi alamat yang disebutkan tersebut, dilihat kelayakannya ya disurvei disebut ya disurvei. Kalau dianggap ya tidak pas lah untuk itu ya kita tolak untuk bisa itu. Nah, jadi nggak semuanya ya. Nggak semuanya, benar-benar harus dites dulu ya, ditelah dulu. Nah, ini saya dapat bocoran Bu. Ada hal yang membanggakan katanya yang pernah diraih oleh Bapas Jakarta Timur Utara, yaitu pernah menjadi predikat wilayah bebas korupsi di tahun 2020. Wah, ini kasih apresiasi dulu. Nggak mudah loh ini untuk mendapatkan predikat ini ya Bu ya, khususnya di lembaga-lembaga seperti ini loh. Karena stigma masyarakat kalau udah melihat lembaga pemasyarakatan apa udah negatif. Nah makanya kita harus harus share ke masyarakat bahwa kami selaku pembinaan, selaku Bapas Jakarta Timur dan Utara juga punya punya peranan yang sangat insya Allah sangat bagus lah Bu ini Bu, dan mematahkan stigma-stigma negatif di luar sana, yaitu dapat predikat wilayah bebas korupsi. Mohon ceritakan itu atau mohon bisa nggak Bu di-share gimana caranya untuk mendapatkan itu biar mungkin karena DKI alhamdulillah ya syukurlah ya kita tahun 2020 pada saat pandemi itu ya pandemi awal tuh kita dapat meraih predikat BBK ya semua atas kerjasama tim ya, karena perolehan BBK ini kan bukan hanya kemauan
saya selaku KUPT, tapi tanpa dukungan semua anggota dari seluruh pegawai Bapas Timur Utara nggak bisa tercapai. Jadi bagaimana kita berkomitmen gitu ya. Yang terpenting kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa ada pamrih ya, karena kita sejatinya kita kan selaku ASN memang sebagai pelayan masyarakat. Betul. Nah, itulah sebagai panutan juga, Bu. Iya, benar. Jadi itu saja yang terus saya selalu mengingatkan teman-teman gitu. Selain dari itu ya, selaku pimpinan kan harus jadi role model ya. Betul. Jadi ya saya bagaimana lah berperilaku, apa yang saya ucapkan harus saya lakukan. Itu istilahnya walk the talk. Istilahnya ya, kita menjalani apa yang kita ucapkan. Iya, betul. Nah, intinya itu. Gitu. Itu kan tahun 2020 tuh, Bu ya, udah dapat predikat WBK, wilayah bebas korupsi. Nah, setelah itu apalagi, Bu, yang ingin diraih, Bu? Ada target nggak kira-kira? Oh iya. Target sih setelah WBK itu kan ada yang lebih tinggi lagi ya, WBBM. Nah, itu kita terus berproses ya, karena ya alhamdulillah, karena untuk pengusulan WBBM itu kan setelah 2 tahun dari WBK ya, mempertahankan WBK. Tahun ini tahun ke-5 ya berarti ya, 5 lah, masuk tahun ke-5. Alhamdulillah juga Bapas Timur Utara termasuk dalam 20 satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM yang masuk nominasi WBBM sudah ke Menpan RB. Mohon doanya ya, mudah-mudahan tahun ini kita bisa meraih predikat WBBM. Siap. Nah, ini bagi masyarakat yang nggak tahu WBBM apa sih? Nah, itu singkatannya Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Tuh, saya baru hafal karena kemarin ditanya sama Pak Kanwil, Bu. Pak Kanwil nanya saya hafalin dulu gitu. Gitu ya. Nah, ini ada yang menarik nih, Bu. Dari pengalaman Ibu ya, selaku kepala Bapas, kemarin katanya informasinya ini sempat menangani kasus yang viral nih, Bu. Yaitu siapa? Jessica Wongso katanya. Nah, ini gimana nih, Bu, fungsi Bapas terkait kasus viral ini? Bisa diceritakan nggak peranan Bapas ini sehingga bisa menangani bebas bersyaratnya Jessica Wongso? Mohon diceritakan, Bu. Jadi ya kebetulan Bapas Timur Utara menangani, juga bukan kebetulan karena memang kami wilayah kerjanya itu kan Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Nah, yang menjadi klien kami adalah ya warga binaan atau penjamin dari warga binaan yang mendapatkan hak integrasi di wilayah itu. Nah, kebetulan Jessica Wongso itu keluarganya salah satulah dari klien kami itu tinggalnya di wilayah kami, wilayah antara Jakarta Timur, Utara, dan masih wilayah itu. Kita pastinya harus kami yang menangani gitu. Kalau boleh tahu, Bu, ini berapa klien? Jessica Wongso ini salah satunya dia. Dari berapa yang akan klien di acara kita? Alhamdulillah klien kami luar biasa, ada 2.400 lebih klien dari 3 wilayah itu ya. Karena Jessica Wongso hanya salah satu dari 2.400 itu yang viral ya, dari 2.400. Jadi ya itulah, mungkin masyarakat tahunya ya yang viral aja gitu, padahal yang ditangani oleh Bapas kan banyak sekali ya, Bu ya. Banget. Nah, itu bisa diceritain nggak sih, Bu, proses hingga jadi pembebasan bersyaratnya itu, Bu? Sama seperti warga binaan pemasyarakatan yang lain ya, tidak ada kekhususan ya gitu loh, sama perlakuannya juga sama gitu. Dari awal ya sudah mulai dilakukan bukan pendampingan ya, ketika ada permintaan dari lembaga pemasyarakatan perempuan kepada kami, permintaan untuk dibuatkan penelitian kemasyarakatan atas nama yang bersangkutan. Nah, saya selaku kepala menunjuk pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, ya, membuat penelitian kemasyarakatan dalam rangka pengajuan hak integrasinya pembebasan bersyarat, ya, sesuai prosedur kita buat, kita sampaikan kembali ke lembaga pemasyarakatan perempuan, kemudian ya sesuai alurnya dari itu diusulkan ke Kanwil ditembusi ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan, sampailah muncul surat keputusan menteri. Dan memang hasilnya layak ya untuk dijadikan bebas bersyarat ya, Bu ya. Sudah sesuai prosedur ya, sudah sesuai prosedur. Betul. Nah, itu yang salah satu yang
hal yang nggak tahu ya, yang mereka, yang mungkin masyarakat mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kan kemarin seperti ini, kok bisa jadi bebas bersyarat gitu-gitu. Iya, karena hukumannya tinggi. Betul. Gitu ya. Nah inilah Ibu sekarang menjelaskan supaya tidak terjadi simpang siur ya Bu ya. Gitu. Nah, oke, kita kesampingkan dulu nih kasus Jessica. Nah ini mungkin yang lebih penting nih Bu nih. Ini ujung nih, ujung. Mungkin yang bisa yang akan mengakhiri acara kita kali ini. Ini boleh nggak Bu kasih pesan-pesan kepada masyarakat? Apa sih yang Ibu ingin sampaikan kepada masyarakat terkait peranan Bapas ini dalam masyarakat gitu ya? Silakan Ibu. Baik, dari saya ya selaku penanggung jawab Bapas, memang selama ini masyarakat hanya taunya lapas, hutan ya, karena gedungnya besar, di pinggir jalan, terlihat jelas. Kemudian pemberitaan juga selalu kan lapas rutan ya. Jarang sekali yang sampai menyentuh ke Bapas. Kebetulan kemarin agak terangkat gitu ya. Mudah-mudahan terus terangkat. Setelah ini ya, mudah-mudahan kita juga menjadi salah satu satker yang memang diketahui oleh masyarakat, fungsi, tugas dan fungsinya. Saya sih berharap ya masyarakat kepada para klien pemasyarakatan dan pemasyarakatan yang ada di kami, yang kami lakukan pembimbingan dan pengawasan, itu tidak memberikan stigma negatif ya ketika dia keluar melaksanakan atau melaksanakan sisa pidananya di luar dengan bimbingan kami dan pengawasan kami. Masyarakat juga membantu kami, membantu dalam hal apa? Satu, menerima mereka kembali di tengah-tengah masyarakat, kemudian juga bantu mengawasi juga terhadap perilakunya di luar gitu, karena dia tidak mudah juga sebetulnya berada di luar karena tetap dalam pengawasan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau dia melanggar bisa dilaporkan kepada kami untuk dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku gitu. Jadi masyarakat nggak usah khawatir ketika ada warga binaan yang menjalani integrasi di tengah-tengah kalian. Jadi tolong bantu kami juga, karena sejatinya mereka juga masih punya kesempatan yang sama untuk memperbaiki diri, untuk bisa hidup bersama berdampingan dengan masyarakat luasnya ya, supaya dia juga bisa menjadi manusia mandiri ya. Kalau terus stigma yang ditempelin ke dia, tidak menutup kemungkinan akhirnya mereka frustasi, bisa juga melakukan tindak pidana lagi. Nah itu ya Bu ya. Jadi kita tuh harus punya harapan untuk menjadi lebih baik. Kalau kita sekali kehilangan harapan, sudah banyak orang yang akhirnya kembali jadi buruk lagi, kembali ke masa lalu karena merasa kehilangan harapan. Jadi kita juga keberhasilan kami itu juga tidak bisa sendiri ya, harus ditopang juga loh, dibantu dengan dengan stakeholder lain, dengan masyarakat, untuk sama-sama kita lakukan pembinaan kepada para klien ini. Betul. Nah, itu dia pemirsa. Udah tercerahkan kan? Udah lebih udah lebih bulat nih. Kan kita kalau gitu ya, kalau baru tahu sesuatu hal yang baru, gitu. Nah, itu semuanya itu sudah dipaparkan oleh Ibu Neti Saraswati selaku Kepala Bapas Jakarta Timur dan Utara. Semuanya sudah jelas, alhamdulillah sudah tercerahkan semua. Dan Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah hadir di podcast kami. Sama-sama. Sudah memberikan semacam pencerahan gitu loh Bu ya, untuk masyarakat Indonesia secara umumnya gitu Ibu. Nanti insya Allah kalau misalnya kita ada pertemuan lagi, Ibu berkenan kan untuk hadir lagi Bu? Siap, dengan senang hati. Oke Ibu, terima kasih banyak. Nah pemirsa, jangan lupa saksikan episode komunitas berikutnya yang gak kalah seru. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Iya. Terima kasih. Yeah.